Maka awas dari sekarang, jauhi permasalahan syaitan. Maka wali-wali murid juga yang mendengar misalnya ada kabar dari anaknya, saya mau keluar dari pondok, kenapa? Ada masalah dengan ustadz. Maka jangan dijadikan justru wali murid mengikuti ucapan dari anaknya, in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Maka tabayyun dahulu. Apakah benar ucapan anaknya bahwa si guru memukulnya, atau si guru mencemoohnya, atau apa sebabnya? Maka harus di cross check. Dan inilah syaitan yang menginginkan. Ternyata si anaknya memang malas untuk belajar, tidak mau untuk belajar, dan dia rindu dengan orang tuanya. Maka dia cari-cari. Kebetulan si ustadz pada saat itu seperti biasa memukul bagi mereka orang-orang yang masbuk misalnya, dan memukul bagi orang-orang yang tidak hafal. Maka ini dijadikan kesempatan dia berbicara kepada bapaknya, aku telah dipukul dan sebagainya. Maka harus orang tuanya cross check apa yang terjadi, benar atau tidak. Kalau anaknya memang benar, maka dipermasalahkan. Namun kalau hanya sekedar ucapan dari satu pihak, maka inilah celah syaitan untuk memisahkan antara guru dengan anak murid. Karena hubungan kita seperti sekarang itu membuat syaitan marah. Karena kita menjadi orang yang paling baik derajatnya. Khairukum, kata Nabi, sebaik-baik kalian man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Maka dulu Ibnu Uyainah dengan Ali ibn al-Madini sangat akrab. Dan sampai Ibnu Uyainah merasa tawadu, kamu datang ke sini belajar kepadaku, sebetulnya aku yang banyak mengambil faidah dari kamu. Subhanallah, ucapan yang sangat baik antara guru dengan murid. Guru yang tawadu dan murid yang cerdas, maka muridnya pun akan mengatakan, tidak wahai syekh, aku datang kepadamu wahai Ibnu Uyainah, ma'ruf Imam Ibnu Uyainah, tidak menyebabkan aku datang dari Basrah ke tempat kamu dohirnya sudah mengajar di Mekah misalnya. Tidaklah aku datang ke Mekah ini kecuali ingin mendapatkan ilmu dari kamu. Dan Sufyan ibnu Uyainah imam yang agung ini malah mengatakan, aku yang lebih banyak mengambil faidah kepadamu daripada kamu kepadaku. Maka berakhlaklah mulia. Di mana kita sekarang membaca biodata biografi dari para ulama terdahulu, para salaf, untuk tujuan ini. Maka diharapkan kelak kalian menjadi ustadz yang akhlaknya baik, yang ilmunya mumpuni, sehingga diambil ilmunya dan akhlaknya. Dan itu para ulama salaf, bukan hanya ilmunya saja. Maka banyak dari ucapan Ibnul Mubarak dan yang lainnya, ana ata'allamu al-haditha asrasanah ba'dama ta'alamtul akhlaq wal adab isrina sanah. Maka aku menuntut ilmu 10 tahun, sebelum itu aku menuntut adab. Bagaimana adab menuntut ilmu 20 tahun. Dan begitu pun dikatakan di majelisnya Imam Ahmad bahwa 5.000 yang menuntut ilmu kepada Imam Ahmad. Dan dari 5.000 itu 500 orang yang khusus. Maksudnya yang sudah berpengalaman menuntut ilmu profesional, udah tingkat tinggi, murid-murid tingkat tinggi. Mereka sekitar 500 orang menulis akhlak Imam Ahmad. Maknanya para ulama di zaman dulu tidak ada yang arogan. Tidak ada istilah ustadz kamu itu keras, ustadz kamu itu jumud, ustadz kamu itu tidak punya akhlak. Nggak apa-apa, yang penting manhajnya kuat. Tidak ada. Mungkin di zaman now banyak seperti itu. Dulu seperti Luqman dan sebagainya seperti itu. Kalian ngikutin Luqman, akhlaknya hancur seperti itu. Apa jawabnya? Tapi dia manhajnya paling kuat. Dia kenal dengan Syekh Robi. Kenal. Kalau kenal dengan Syekh Robi emang kenapa? Alhasil orang-orang seperti itu mayanfa. Akhlaknya buruk, tidak punya akhlak antara dia dengan muridnya, antara dia dengan as-salafiyun yang lainnya. Malah
cenderung mentanfir kaum muslimin, menjauhkan kaum muslimin, menjauhkan kaum muslimin dari sunnah, menjauhkan kaum muslimin dari salafi. Maka dia dengan hawa nafsunya melarang manusia belajar kepada dirinya atau belajar kepada ustadz fulan dan fulan. Dari hawa nafsunya maka tanfir muslimin dari al-haq, masuk kepada yasuddu an sabilillah, dan dia tidak merasa seperti itu. Maka di sini para ulama di zaman dulu dicatat dari ucapan-ucapannya, dicatat dari perbuatannya, telah melaksanakan demikian, akhlaknya demikian, agar para murid setelah itu mengikuti gurunya dari segi ilmu dan akhlaknya. Maka kalau kalian nanti menjadi pengajar yang arogan, pengajar yang sombong, pengajar yang mendolimi dari santri-santrinya, maka kalian bagaimana akan ditulis tarikh kalian? Maka paling yang ditulis oleh mereka, kamu ini sombong, kamu ini begini dan begitu, maka tidak baik. Maka inilah keadaan Ali ibn Madini, dan banyak sekali ucapan para ulama atasnya dan kita tinggalkan. Haddatsana Hatim ibnu Wardan. Hatim ibnu Wardan As-Sa'di Al-Basri juga. Maka dia sama dengan Ali ibn Madini, yang mana dia juga As-Sa'di Al-Basri, sama-sama dari Sa'di Al-Basri. Maka Hatim ibn Wardan, gurunya Imam Ali ibn al-Madini ini, dia hanya thiqah, tidak sampai kepada derajat imam. Maka telah dithiqahkan oleh Yahya ibn Ma'in dan Ya'qub ibn Sufyan al-Faswi, dan berkata An-Nasai thiqah, dan berkata Abu Daud As-Sijistani thiqah. Dan di sini saya memberikan ucapan Abu Hatim, lihat, la ba'sa bihi. Apa sekarang faidahnya? Menunjukkan bahwa Abu Hatim mutasyaddid. Semua orang mensiqahkan dia, bahkan seperti An-Nasai yang mutasyaddid, Yahya ibnu Ma'in yang mutasyaddid mensiqahkan. Abu Hatim malah menurunkan sedikit bahwa dia la ba'sa bihi, bahwa dia itu la ba'sa bihi, di bawah dari derajat siqah. Kemudian haddatsana Ayyub As-Sikhtiyani. Maka Ayyub As-Sikhtiyani juga Al-Basri, As-Sikhtiyani dari Basrah. Dan dia adalah imam. Di sini dia derajatnya di atas dari Ibnu Wardan tadi. Karena Hatim Ibnu Wardan saduq, ataupun kita katakan thiqah. Adapun Ayyub As-Sikhtiyani dari Basrah juga, maka dia adalah imam. Maka Abu Hatim yang mutasyaddid di sini mengatakan thiqatun la yus'al an mithlihi, bahwa dia thiqah, tidak butuh dipertanyakan seperti orang ini, menunjukkan di atas derajat thiqah. Dan Imam Ahmad dulu lebih mendahulukan Ayyub As-Sikhtiyani dari Malik. Dan Imam Ahmad muridnya Imam Malik. Dan dikatakan imamu ahlil Basrah fi asrihi. Ayyub As-Sikhtiyani adalah imam ulama ahlil Basrah di zamannya. Dan Ismail ibnu Ulayyah mengatakan min hufadi ahlil Basrah. Dia dari para hufad ahlil Basrah. Dan Ad-Darqutni mengatakan min hufadil asbat, bahwa dia orang-orang yang sangat kuat hafalannya. Dan Imam Syu'bah ibnul Hajjaj yang hidup sezamannya, mar'aitu mithlahu kana sayyidul fuqaha, kana Ayyub sayyidul fuqaha, maka dia the Lord dari orang-orang yang faqih di Basrah. Dan Abdurrahman ibnu Mahdi mengatakan hujjah ahli Basrah. Makna hujjah adalah sangat kuat hafalannya, dia imamnya Ahlul Basrah dan hujjahnya.
yang mengangkat derajat orang-orang Basrah di zamannya. Dan berkata Ali bin Madini, sabtun asbatan nas fi Nafi' Ayub wa Ubaidillah. Maka dia termasuk orang yang paling kuat dari Nafi'. Siapa Nafi'? Maula dari Abdullah ibni Umar. Maka dia orang yang paling kuat periwayatannya dari Nafi'. Kemudian meriwayatkan dari Ikrimah. Dan Ikrimah adalah Maula ibni Abbas, Abu Mujalid. Dan Ikrimah dia seorang budak. Maka kalau seorang budak bapaknya tidak jelas siapa, maka hanya diketahui dengan maulanya. Apa makna maula? Dia dibeli oleh keluarga Ibnu Abbas, oleh Ibnu Abbas, dan dibebaskan oleh Ibnu Abbas. Berarti Ikrimah maula Ibnu Abbas. Siapa bapaknya? Kebanyakan tidak diketahui. Lalu dari mana Ikrimah? Nasabnya bagaimana? Dia asalnya Al-Barbari, dan Al-Barbari dari Afrika. Namun karena yang membebaskan Ibnu Abbas, maka Al-Qurashi. Subhanallah. Kok ada ya Al-Qurashi hitam legam? Tidak seperti Arab? Ya ada. Dari zaman dulu. Apa? Zaman perbudakan. Maka orang-orang Qurashi yang ma'ruf bertampang Arab, kok di sini hitam dan bertampang Afrika? Ya itulah dari maulah, dari perbudakan. Sehingga Ikrimah nasabnya Qurashi dan dia Al-Madani, namun asalnya dari Afrika. Seperti itu. Adapun kedudukan Ikrimah, maka dia rawi yang sikotun sabtun, di atas derajat sikoh. Maka telah disikohkan oleh para ulama seperti An-Nasai, Imam Ahmad, dan juga Abu Hatim, dan yang lain.